Rahayu sedulur, kali ini saya berada di Kompleks Candi Arjuna, di mana Kompleks Candi Arjuna ini merupakan pusat atau tujuan wisata dari kawasan Dieng. Mari kita coba menelusuri sejarah dari Candi Arjuna ini. Candi Arjuna ini diperkirakan dibangun dalam masa rentang waktu abad ke-6 sampai dengan abad ke-8. Pada sekitar tahun 1811, Gubernur Hindia Belanda yang ditunjuk adalah Stanford Raffles. Raffles ini seorang sejarawan yang mempunyai karya terkenal adalah History of Java. Candi di Dieng ini ditemukan pertama kali oleh Raffles dan sahabatnya. Di situ dituliskan ada 400 candi. Dan sekarang yang tertinggal hanya Kompleks Candi Arjuna, Candi Dwarawati, Candi Bima, Candi Gatotkaca, dan Candi Setyaki. Mengapa demikian? Karena sejak ditemukannya oleh Raffles, candi-candi ini tergenang oleh air. Dan kemudian setelah dibukanya sodetan air itu berada di situs Gangsiran Aswatama. Itu sebetulnya sodetan air di bawah tanah. Setelah dibuka, air sudah bisa mengering dan muncullah candi-candi itu. Terdeteksi bahwa Candi Arjuna itu yang paling tua dan bergaya arsitektur bangunan India Selatan. Kemudian kalau Candi Bima dan Candi Dwarawati itu terdeteksi bergaya India Utara. Namun sayangnya ketika sudetan itu dibuka dan candi-candi ini mulai bermunculan, terjadi penjarahan besar-besaran oleh masyarakat sekitar maupun oleh Bumi Putra untuk diperjualbelikan. Batu-batu candi itu banyak yang dipakai buat pagar rumah maupun bangunan rumah. Stanford Raffles sudah mengingatkan dan sudah membatasi, namun sayangnya warga pribumi bersikeras untuk menjarah dan menjual kepada orang-orang asing, sehingga peninggalan-peninggalan Dieng, artefak-artefak Dieng sebetulnya banyak bertebaran di museum-museum asing. Ini tidak bisa dihindari karena apa? Karena terputusnya sejarah antara leluhur dan warga pada saat itu, sehingga warga pada saat itu tidak mengetahui fungsi apa sebetulnya candi-candi itu dibangun. Disinilah kita bisa mengerti bahwa ketika terputus hubungan dengan leluhur, maka yang terjadi adalah kehancuran. Jika hal itu tidak terjadi, maka yang jelas Kompleks Candi Dieng lebih besar daripada Borobudur dan Prambanan, dan tentunya akan mendunia, bahkan bisa tercatat sebagai nomor 1 di dunia. Mengingat
dalam buku catatan Raffles ada 400 candi. Lalu kita hubungkan mengapa ada 400 candi. Ternyata menurut sejarah, Dieng itu merupakan kawasan untuk tinggalnya para Silfin. Silfin itu para pembuat candi, di mana habis bersekolah di India, mereka dikumpulkan di Dieng untuk berlomba-lomba membuat candi dengan mengadakan perubahan supaya seperti dengan budaya Jawa. Tidak bisa dipungkiri bahwa Candi Arjuna ini merupakan pusat atau pertama kali bangunan candi dengan batu di Jawa. Di situ juga tertulis dari kitab Tamtu Panggelaran bahwa pertama kali pembuatan candi itu adalah di Gunung Dahyang atau Dieng sekarang ini. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri, sejarah berkata seperti itu menurut sumber-sumber primer. Baik sedulur, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jadi marilah kita rawat peninggalan yang masih tersisa ini dengan baik, karena jangan sampai kita terputus oleh leluhur kita, agar tidak terjadi semakin terpuruk dan semakin hancur bangsa kita. Menurut sejarah lain, Banjarnegara, Banjar adalah pemukiman, negara artinya pemerintahan. Jadi bisa diasumsikan bahwa kompleks Candi Dieng itu adalah pusat dari ibu kota negara yang dikaitkan dengan Mataram kuno atau Mataram Hindu. Mengapa kompleks candi ini ditinggalkan? Karena terjadinya Mahapralaya, yaitu meletusnya Gunung Dahyang atau Dieng, sehingga candi-candi ini terkubur kedalaman 7 meter dengan tanah dan batuan vulkanis. Nah, jika sejarah seperti itu, maka kita bisa menghubungkan bahwa bahasa-bahasa Banyumas itu adalah bahasa-bahasa asli dari leluhur kita sejak zaman Mataram Hindu, yang tidak terpengaruh oleh bahasa Jawa modern karena jauh dari ibu kota Mataram. Sesuai dengan video saya tentang bahasa Banyumas. Jadi sedulur, di kompleks Candi Arjuna ini yang tertinggal adalah Candi Sembadra, Candi Puntadewa, Candi Srikandi, Candi Arjuna, dan Candi Semar. Di sini terlihat sekali corak Hindu Siwanya, karena ada 3 dewa sekaligus yang berada di badan candi. Ini tidak ditemui di candi-candi era Singosari dan Majapahit, karena candi-candi di era Singosari dan Majapahit maksimal hanya menggabungkan 2 dewa utama, entah itu Wisnu Siwa atau Brahma Siwa atau Brahma Wisnu. Sedangkan di Candi Arjuna ini Siwa, Wisnu, dan Brahma
ada di dalam tubuh candi. Ya sedulur semua, dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa sebenarnya yang merusak peninggalan sejarah itu adalah bangsa kita sendiri. Terkadang kita menuduh pemerintahan Hindia Belanda, penjajahan Inggris itu yang merusak sejarah, membelokkan sejarah. Tetapi kalau kita menurut cerita History of Java, sebenarnya mereka sangat menghargai peninggalan sejarah leluhur bangsa Nusantara. Namun sayangnya warga kita sendiri yang sudah terputus hubungannya dengan leluhur yang melakukan penjarahan, yang melakukan perusakan, tentunya ini juga sudah masuk ke ranah politisasi penyebaran agama. Jadi marilah kita bangkitkan kembali kesadaran kita bahwa kita ini sesungguhnya mempunyai budaya dan peninggalan leluhur yang sangat-sangat istimewa dibandingkan budaya dan leluhur dari bangsa lain. Bersihkan hati, hubungkan kembali dengan leluhur-leluhur kita agar kita tidak terjebak ke dalam budaya dari bangsa asing. Dari sini kita juga bisa memahami jika sebuah agama dimasukkan ke dalam ranah politik, maka yang terjadi adalah kehancuran. Sedulur, banyak sekali hal-hal yang terjadi dan masih tersimpan di Nusantara ini. Maka dari itu, kita harus berusaha menggali dan menjaganya agar tidak terkena politik-politik dari bangsa asing untuk memutus hubungan kita dengan leluhur. Candi Arjuna ini merupakan bukti sejarah di mana leluhur kita sejak zaman Mataram Hindu sudah ditakuti oleh bangsa asing, sehingga bagaimanapun caranya anak cucu diputuskan hubungannya dengan leluhur, dirusak sejarahnya, sehingga berkaitan dengan nama-nama candi yang ada di Dieng pun sudah dirusak. Karena apa? Candi ini berdasarkan nama pewayangan, namun pewayangan yang ada ini pewayangan di era Mataram atau Majapahit akhir, bukan di era sebelum dari Majapahit. Semar, Bagong, Gareng, Petruk itu tumbuhnya di masa Majapahit akhir. Ini yang akan menjadi rusaknya sejarah. Jadi sedulur, semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.